Santa Ursula, Raja Britania Raya yang sudah menjadi Kristen, berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Doa orang tua Ursula dikabulkan. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Ursula. Ursula lahir di Pulau Britania Raya. Ursula dibaptis oleh uskup saat bayi. Sejak kecil, Ursula selalu diajak berdoa bersama oleh kedua orang tuanya, sehingga Ursula sungguh mengenal dan mencintai Tuhan. Banyak utusan dari kerajaan-kerajaan datang untuk melamar Ursula, namun lamaran mereka tidak diterima karena Ursula ingin menyerahkan hidupnya untuk Kristus. Namun ada seorang raja dari kerajaan yang kuat dan besar, tetapi belum mengenal Tuhan atau kafir, mengirim utusan untuk melamar Ursula bagi anaknya, Pangeran Eterius. Utusan tersebut tiba di kerajaan Britania Raya. Mereka bertemu dengan raja, ayah Ursula, dan menyampaikan pesan dari raja mereka. Mereka datang dengan membawa banyak barang berharga dan uang sebagai hadiah. Utusan ini juga memberitahukan bahwa pernikahan sudah direncanakan oleh raja mereka. Ayah Ursula, sang raja, menjadi ketakutan. Ia takut terhadap serangan dari kerajaan lain yang telah ditolak. Akhirnya, raja memanggil Ursula dan menyampaikan permohonan yang disampaikan oleh utusan dari pangeran mereka. Ursula bersedia menerima lamaran tersebut dengan syarat: pertama, diizinkan untuk menjalani perziarahan ke Roma selama 3 tahun. Kedua, disediakan kapal untuk berlayar ke Roma. Ketiga, Ursula juga minta diberi teman 10 gadis dan setiap gadis membawa 1000 dayang. Keempat, Pangeran Eterius diminta untuk belajar tentang iman Kristen dan dibaptis. Ursula berpikir bahwa permohonannya itu berat sehingga tidak mungkin bisa dipenuhi. Raja Britania Raya menyampaikan syarat tersebut kepada utusan Pangeran Eterius. Para utusan tersebut menerima dan berkata akan menyampaikan pesan tersebut kepada raja mereka. Setibanya di kerajaan mereka, para utusan segera menyampaikan pesan dari Ursula kepada raja mereka. Raja menyampaikannya kepada Pangeran Eterius. Mereka menyanggupi syarat yang diajukan oleh Ursula. Raja kafir dan anaknya mengirim 10 gadis beserta 1000 dayang untuk masing-masing gadis, sehingga jumlah mereka menjadi 11.000 gadis kepada Ursula. Ursula berpamitan pada ayah dan ibunya. Dia bersama 11.000 gadis berlayar menuju Cologne, Jerman. Ursula tiba di Cologne, Jerman dengan menggunakan 11 kapal laut. Saat berada di Cologne, Ursula mendapat mimpi seorang malaikat datang kepadanya dan memberitahu agar semua gadis yang ikut bersamanya dibaptis dan bahwa mereka akan menjadi martir saat kembali ke kota itu. Ursula dan rombongannya melanjutkan perjalanan ke Roma melalui jalan darat dari Basel. Di Roma, Ursula bertemu dengan Paus Syriacus. Sesuai dengan pesan malaikat, dalam mimpinya, Ursula meminta Paus Syriacus untuk membaptis semua gadis yang ada dalam rombongannya. Setelah hampir tiba waktunya bagi Ursula untuk bertemu dengan tunangannya, Pangeran Eterius, Ursula berangkat dari Roma kembali ke Cologne. Paus Syriacus
mengundurkan diri dari jabatan paus untuk mendampingi Ursula dan rombongannya. Sementara Ursula berada di Roma, Pangeran Eterius mempelajari iman Kristen. Ursula bersama rombongan gadis-gadis hendak berangkat kembali ke Cologne. Pangeran Eterius berangkat ke Roma untuk menyusul Ursula. Di Roma, Ursula berjumpa dengan tunangannya, Pangeran Eterius, yang sudah belajar tentang iman Kristen. Maka Ursula meminta agar Pangeran Eterius dibaptis dan menjadi Kristen. Ursula dengan tunangannya, Pangeran Eterius, yang sudah dibaptis, didampingi Syriacus yang sudah mengundurkan diri sebagai paus, berangkat kembali ke Cologne, Jerman. Di kota Cologne, mereka bertemu dengan pasukan Hans yang telah mengepung dan menguasai kota tersebut. Pangeran Eterius dan seluruh rombongan Ursula dibunuh oleh pasukan Hans. Ursula tidak dibunuh karena mereka hendak menjadikan istri oleh pemimpin pasukan Hans, tetapi Ursula menolak karena ingin memberikan hidupnya untuk Kristus. Maka karena ketidakmauan Ursula, Ursula pun dibunuh dengan panah oleh pemimpin Hans tersebut. Hingga saat ini, Gereja Katolik menghormati Santa Ursula dan peringatannya dalam kalender Gereja Katolik diperingati setiap tanggal 21 Oktober.